Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, ini adalah lanjutan video dari kemarin maksudnya video yang kemarin yang tentang budget planner bulan Desember. Nah, jadi karena alhamdulillah aku sudah terima gajian dari babanya ya. Uangnya sudah diterima, jadinya waktunya aku untuk mengalokasikan gajian bulan Desember ke binder pintar sesuai dengan pos-pos keuangannya. Nah, tapi sebelum aku budgeting ya teman-teman, aku mau bikin kalender seperti biasa. Setiap awal bulan itu pasti aku selalu buat kalender untuk mencatat semua to-do list aku untuk bulan Desember ini, baik untuk konten, untuk sekedar jadwal aku biar lebih rajin lagi, lebih produktif lagi ya teman-teman. Jadi semuanya aku catetin di tanggal ini. Oke. Nah, oke deh, udah selesai aku bikin kalender. Jadinya aku mau langsung untuk alokasi gajian bulan Desember. Nah, jadi dari 6.250.000 itu tidak semuanya aku uangkan ya, karena ada beberapa pos keuangan yang aku bayarkan secara online atau transfer. Nah, jadi aku hanya mengatur keuangan yang sekiranya tidak lebih dari 3 juta rupiah sepertinya ya. Jadinya uang-uang ini nantinya pengen aku bagi per posnya untuk kebutuhan selama 1 bulan yang aku belanjakan tidak melalui online ya kali beli bensin online bagaimana itu ceritanya ya, atau beli sayur online. Sebenarnya bisa ya beli sayur online, tapi sepertinya lebih pricey, lebih mahal ya. Nah, jadinya seperti itulah ya, karena alokasi gajian ini sudah kegiatan rutin yang aku lakukan setiap bulannya, dan alhamdulillah sudah sudah menjadi habit, kebiasaan. Kalau misalnya nggak budgeting itu rasanya gimana gitu ya, rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Dan kalau sudah budgeting itu rasanya udah aman, udah tentram, udah tinggal menjalani aja ke depannya, pakai pos keuangan yang sudah dialokasikan ya, jadi lebih terarah pengeluarannya dan meminimalisir yang namanya itu over budget atau boros boncos ya. Nah, buat kalian yang belum budgeting, boleh ayo kita bareng-bareng budgeting ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng tentang budgeting. Insya Allah nanti kalian bakal merasakan gimana enaknya kalau udah rutin budgeting. Oke. Nah, untuk pos alokasi gajian yang pertama itu ada pos saving. Alhamdulillah dengan income sebesar 6.250.000. Untuk tabungan awal bulan masakil 350.000, untuk dede sanin 350.000, dana darurat 100.000, arisan 100.000, dan total uang saving untuk setiap bulan itu ada sebesar 900.000. Alhamdulillah ya, masih bisa simpan uang. Dan untuk pos alokasi hutang itu ada hutang jangka panjang ya teman-teman, ada KPR rumah. Jadi KPR rumah itu setiap bulan 1 juta, dan hutang jangka pendek itu ada renovasi rumah sebesar 850.000. Dan 850.000 kan totalnya hutang aku setiap bulan itu ada sebesar 1.850.000. Tidak boleh lebih dari 30% pendapatannya teman-teman, supaya lebih aman. Dan aku mau langsung alokasikan uangnya, aku masukin ke binder
pintar aku Ciela. Binder evaluasi budget lagi ya Allah. Binder keuangan aku ya. Aku ini pakainya binder ya teman-teman. Nah jadinya aku masukin dana darurat sebesar 100.000 dan arisan sebesar 100.000 juga. Lanjut untuk alokasi gajian pos living, ada fixed expense, aku punya listrik 300.000, ada wifi 150.000, ongkos babanya 800.000, masakil 500.000 dan kebutuhan Dede Sanil 500.000. Totalnya ada 2.250.000. Nah, ini aku mau masukin uangnya ke dalam binder keuangan aku ya teman-teman. Nah, jadi untuk alokasi gajian bulanan ini nanti aku pecah lagi menjadi alokasi gajian per minggu ya teman-teman. Jadinya pasti kalian juga sudah tahu ya kalau aku juga mengalokasikan budget mingguan. Nah jadi buat kalian aku sharing tentang gaji suami aku ini sebenarnya cuma sekedar sharing ya teman-teman, tidak ada niat untuk pamer atau ria, enggak sama sekali ya. Aku cuma sekedar sharing aja dan men-challenge diri aku, sebenarnya aku bisa nggak sih yang namanya alokasi gajian itu secara konsisten dan terus menerus. Oke, lanjut untuk pos keuangan alokasi gajian pos living variable expense. Aku mengalokasikan grocery serumah itu sebesar 175.000, untuk beras 105.000, untuk belanja bulanan 450.000, air minum 149.000, sedekah 100.000, gas 24.000 dan jajan anak 220.000, dan totalnya itu sebesar 1.033.000. Nah jadi teman-teman, ini aku mengalokasikannya itu ada yang budgetnya belum terpakai dan ada yang sudah terpakai ya. Jadi kalau misalnya budgetnya Dede Sanin itu ada 500.000, kenapa aku masukin sebesar 50.000? Itu karena aku beli kebutuhan Dede Sanin itu secara online. Secara belinya itu di e-commerce seperti susu dan diapers karena lebih murah say ya. Oke. Nah, jadi buat kalian jangan dilihat nominalnya ya, tapi lihat cara aku bagaimana mengalokasi gajian suami aku, gaji pokok karyawan biasa di daerah pabrik Cibitung ya, sebesar 6.250.000. Mau sebesar apapun gaji suami atau rezeki suami, itu harus patut kita syukurin ya, syukuri ya. Jadinya kita tuh bisa merasakan nikmatnya dari syukur itu ya teman-teman. Tidak usah iri-iri, tidak usah dengki-dengki, dan tidak usah merasa tersakiti dengan pendapatan orang lain tidak terjadi di keluarga kalian. Itu nggak usah ya teman-teman, karena sebenarnya rezeki itu sudah bawaan, udah ditaker sama Allah, itu dari kita lahir di dunia ya. Jadi jangan takut kelaparan, jangan takut nggak bisa makan, karena rezeki insya Allah ada dari mana aja ya teman-teman. Jadinya dari video ini ambil baiknya, buang buruknya ya. Jangan terlalu yang namanya lu mah enak gajian laki lu tetap per bulan 6 juta lah, gua boro-boro seminggu aja paling cuma 200.000, kadang sehari juga nggak dapat uang, capek-capek kerja. Atulah kalau misalnya kalian ngeluhnya kayak gitu mulu, ya udah, itu ya udah terjadi di diri kalian karena ucapan kalian itu adalah doa ya. Makanya nggak ada salahnya untuk berucap yang baik-baik ya teman-teman. Oke, karena ucapan itu adalah apa say? Ucapan adalah doa. Nah, jadi ujian hidup kalian itu atas apa yang kalian minta sama Allah.
ujian hidup itu adalah doa yang kalian minta sama Allah ya. Jadinya makanya berdoalah sebaik-baiknya biar kalian dilancarkan gitu ya menghadapi ujian hidup ini yang berliku-liku gitu istilahnya mah ya. Jadinya kita hidup juga nggak bakal enak-enak terus, juga nggak bakal susah-susah terus gitu. Tenang aja, intinya mah ya Allah udah deh, atur aja deh hidup gue, atur. Soalnya kemarin gue yang atur malah yang ada berantakan gitu ya. Pernah aku merencanakan segala sesuatu, sudah berusaha ini itu, sudah semaksimal mungkin, tapi hasilnya itu bikin aku ngenes sendiri, hasilnya bikin aku nangis. Jadi aku sampai di titik ya Allah udah atur aja deh, aku udah pasrah ya Allah, urusan aku serahin semua sama Allah ya Allah, atur aja ya Allah, atur, aku udah serahin semuanya, atur pokoknya gitu. Dan alhamdulillah dilancarkan semuanya. Oke, sudah ya sharingnya, karena sudah di akhir video. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.